Halo Sobat Kalian Sport, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Ridwan Arif dan teman saya. Dan saya Saiful. Untuk kali ini kita kembali menyapa sobat-sobat di rumah. Kalau sebelumnya kita di salah satu daerah di Cibubur ya, Jakarta Timur. Nah sekarang kita ada di salah satu studio ya Mas ya. Iya betul kali. Alhamdulillah. Nah, buat sobat-sobat di rumah, kali ini saya konsepnya mengulas salah satu pembalap legendaris MotoGP yang baru saja pensiun di tahun 2021 Betul ini, sekali. yaitu namanya Valentino Rossi. Nah, apa aja yang akan kita ulas? Nanti Mas Ipul lah yang akan menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaannya. Oke? Betul sekali. Betul. Lanjut Mas Ipul. Gini Mas, Oke. kalau bicara tentang Rossi, siapa sih nggak kenal Rossi di MotoGP Ya, dunia? Benar nggak sih? betul. Legenda MotoGP. Iya. Kalau bicara tentang Rossi, apa yang Mas tahu tentang Rossi selama ini? Saya nih ya, menurut pandangan Mas Ridwan. Menurut pandangan saya, Valentino Rossi dia bukan hanya seorang atlet balap MotoGP, tetapi dia juga merupakan entertainer. Iya, karena dia bukan hanya sekedar membalap, tapi juga memberikan royalti ya, yang itu abadi di MotoGP. Andaikan Valentino Rossi itu tidak menjadi pembalap motor ya, dia menjadi pembalap mobil itu F1 itu, Beda cerita tuh. mungkin MotoGP juga sekarang nggak akan setenar seperti sekarang. Betul sekali. Masih pun sependapat ya? Pendapat. Sampai ini kan, Dorna aja ngakuin semenjak Rossi pensiun turun kan ya, drastis penonton. Iya. Terus yang saya ketahui lagi juga dia sebenarnya anak mantan pembalap yang sebenarnya ayahnya sendiri bukanlah pembalap yang memiliki gelar juara seperti dia. Melainkan ayahnya sempat mengikuti kejuaraan balap dunia, tetapi tidak inilah prestasinya. Oh, seperti Rossi ini. Dan setahu saya juga setelah pensiun ini dia merintis tim balap mobil. Dia ikut kejuaraan balap mobil. Dan juga tim kalau di MotoGP-nya sendiri dia membuat tim VR46. Sekali gitu. Kalau di musim berapa tuh Mas yang Rossi menurut Mas yang cemerlang karirnya? Berkesan. Kalau ini saya nggak tahu ya. Kadang kalau pendapat saya ini benar, bisa jadi orang bilang enggak ada yang lebih berkesan gitu. Yeah. Tapi kalau saya sendiri dari lihat per serinya, serinya itu yang pertama 2010 tuh. Kenapa berkesan? Iya. Karena waktu itu Rossi itu habis patah kaki. Tapi dalam waktu ya nggak lama lah, cuman dia absen di 3 balapan kalau nggak salah. Dia udah bisa balapan lagi. 3 balapan berarti cuma selang berapa bulan loh? Itu menurut saya berkesan sih. Dan finishnya pun di 5 besar waktu itu. Oh, masih masuk 5 besar walaupun sehabis cedera tuh kan. Cuman memang waktu itu dia ini ya nggak dapat juara dunia. Jadi di 2010 itu adalah musim dia terakhir di Yamaha sebelum dia pindah ke Ducati 2011. Nah, orang yang banyak mengatakan karir Rossi di Ducati itu jelek gitu. Tapi sejatinya sebenarnya di saat Rossi di Ducati itulah saat saya senang-senangnya melihat Valentino Rossi. Kenapa tuh Mas? Kan pendapat orang banyak tuh. Wah, Rossi di Ducati nggak cocok nih. Apa motornya nggak cocok? Apa feel-nya Rossi nggak dapat kan di Ducati? Gimana tuh pendapat Mas tuh? Tapi di saat Rossi di Ducati itu dia berhasil dapat podium hanya di seri Le Mans. Jadi dari sekian seluruh seri itu dia cuma dapat di Le Mans. Di musim 2012-nya juga cuma dapatnya di Le Mans. Jadi menurut saya itu salah satu keunikan ya.
Jadi kebetulan pas itu Lemasnya hujan. Kalau waktu itu nggak hujan mungkin juga dia nggak dapat podium. Pakai ban gerigi dong berarti itu ya. Benar. Jadi si Rossi saat itu bisa dibilang memberikan insight lebih ke Ducati sehingga Ducati itu bisa improve seperti sekarang. Itu ini menurut pandangan saya ya. Salah satu ada insight dari Rossi. Karena waktu itu kan dia kurang kompetitif ya. Iya, di musim itu. Kalau dari Mas Ridwan pribadi nih ya, kan belum selesai. Belum selesai itu Mas. Belum. Apalagi tuh? Seri yang berikutnya itu 2015 saat Rossi terakhir kali hampir juara dunia. Hampir. Nah itu gini, dia hanya tidak podium itu di seri Australia dan di Valencia, di mana dia kalah 5 poin dari Jorge Lorenzo. 5 poin doang. Ya, dan di seri itu bisa dibilang Yamaha menemukan kembali ininya lah. Taringnya. Karena Marc Marquez yang sebagai pemilik gelar di 2014 itu sering buat kesalahan waktu itu. Tapi dia belum cedera waktu itu ya. Sering buat kesalahan sendiri. Nah, di 2015 itulah si Rossi hampir saja mendapatkan gelar kalau tidak ada kejadian Sparkless. Sparkless yang sama Marquez itu. Iya. Itu penonton pun pasti inget ya gimana kan kejadiannya itu ya kan. Iya, itu salah satunya. Ada lagi berarti Mas? Mungkin yang ini sih ya. Yang kalau seri-seri setelah 2015 yang paling berkesan di 2020 waktu Covid ya. Dimana itu adalah podium terakhir Rossi. Iya, podium terakhir. Karena di 2021 dia udah keteteran banget itu. Sebelum gantung apa ya, kalau main bola gantung sepatu, kalau buat pembalap gantung apa kira-kira? Gantung helm. Benar. Gitu. Nah ini sobat Kaldian, ini memang kita beda ya konsepnya. Kalau kemarin kan kita ngobrol tuh. Nah sekarang kita coba tanya jawab. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan, siapa tahu kan nanti di next episode bisa kita komen aja di bawah. Coba inilah ulas pertanyaan. Gitu. Kalau dari Mas Ridwan pribadi nih, kan pandangan orang berbeda-beda ya Mas. Betul kan. Yang paling Mas suka dari Rossi itu apa sih? Suka? Ritualnya. Yang dia ngebungkuin dong di step motornya. Benar. Itu yang gak dimiliki pembalap lain. Kalau kadang-kadang ciri khas juga berarti ya. Ciri khas Rossi itu dimanapun dia bertanding. Dimanapun ritualnya yang saya suka. Dia di mobil enggak kali ya? Kan sekarang di mobil turun di mobil nih sekarang nih. Tapi bisa jadi di mobil dia di pintu. Berdiri ini baju yang depan belakang itu. bisa. Benar. Nah itu salah satu gitu. Benar, menurut saya sukai selain entertain bagaimana cara dia menyalip satu pembalap yang lain ya. Itu Valentino Rossi punya ritual dan saya juga nggak tahu sih waktu dia ditanya oleh salah satu media dia bilang dia mengajak ngomong motornya. Biar sehati kali ya. Sehati bahwa dia mengibaratkan motor itu bisa diajak komunikasi. Meskipun dia tahu motor itu tidak bisa menjawab gitu. Dan yang kedua Rossi adalah pembalap yang selalu menggunakan helm spesial ketika berlaga di negaranya. Kalau nggak di Mugello ya di San Marino. Dan itu akhirnya diikuti juga tren itu oleh pembalap yang lain sekarang. Gitu. Jadi gitu teman-teman juga kalau ada pendapat atau beda pendapat baik lagi. Atau mungkin teman-teman tahu keunikan Rossi yang lain. Nah bisa itu, tuh. Iya. Karena begini dulu ya sebelum era Rossi ya. Orang taunya balapan ya sekedar balapan. Betul sekali. Nah kalau sekarang ini kan ada seorang pembalap bisa mempunyai fans sebegitu beratnya ya. Mungkin karena ada itu tadi. Betul. Di mana aja loh Mas, di mana aja balapan nggak mungkin nggak ada bendera 4-6 kuning. Dan bahkan udah pensiun pun ada. Masih ada. Ada itu. Saya juga bingung ada orang ini apa yang mau ditemuin gitu. Cuman seri terakhir di Belanda. Di Assen. Di Assen ini masih ada bendera masih Mas. Kuning-kuning saya bingung dukung siapa tapi
untungnya timnya Rossi naik podium. Iya, untungnya. Nah, ini juga salah satu yang mau saya tanya nih Mas nih. Gimana? Kalau menurut Mas Ridwan nih, tentang FR46 sekarang gimana Mas? Kemarin kan habis naik podium tuh, bener gak sih di ASEAN? Pendapat Mas gimana? Terus apa di tahun 2023 ada kemungkinan naik podium lagi atau bahkan juara dunia MotoGP 2023? Ini pandangan saya. Jikalau tahun ini dia kan 2022 ini kan musim pertamanya ya. Iya, perdana ya di Kalau tahun ini. sebelumnya si Luca Marini kan dia masih pakai belum brandnya VR ya. Masih Ducati Avintia. Iya. Nah, di musim 2022 ini adalah musim pertama Rossi yang dia menerjunkan tim balapnya dan menurut saya progresnya cukup positif ya. Signifikan lah ya. Positif. Meskipun tadinya banyak dicibir. Iya, di awal-awal musim. Karena tim Ducati yang lain udah naik podium tuh. Betul. Bastian ini udah merebut juara juga. Iya. Terus si tim Rossi sendiri kok masih berjuang di top 10 aja susah banget gitu. Susah banget sehingga menurut saya jikalau memang duet antara Luca Marini dan Marco Bezzecchi ini berlanjut di 2023 ya. Iya, 2023. Nggak berganti ya minimal tahun depan seharusnya dia bisa klasmen pembalap ya. Iya. Bisa top 5 atau top 3 lah. Kalau juara dunia kayaknya enggak sih. Saya belum yakin karena tapi kalau buat ke podium 5 atau 3 masih ada kemungkinan besar. Mungkin bisa karena kalau juara dunia itu bisa dibilang tim satelit yang dapat juara dunia jarang sekali. Biasanya itu pabrikan sih. Pabrikan. Meskipun settingan orang bilang katanya jenis motornya sama, tetapi kan ada spek yang berbeda antara pabrikan dan satelit. Betul. Dan tergantung skill pembalap juga kan sih. Benar, skill pembalapnya. Dan ini sobat kalian, saya dan Mas Ipul ini sebenarnya kalau nonton balapan suka ya. Dulu ini bukan karena saya suka Rossi, tetapi teman saya pun juga bilang dulu itu kalau zaman ada Rossi itu setiap minggu malam kita udah standby tuh di depan mantengin TV tuh Mas. Mantengin TV. Tapi karena sekarang Rossi udah nggak ada ini. Jadi ada rasa. Cuma lihat highlight doang. Highlight hasil balapnya siapa yang menang gitu. Betul. Ya walaupun seru juga sih duetnya. Seru. Duelnya antara Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia. Terus ada juga Bastian ini juga naik juga. Udah mulai naik Mas. Mulai naik. Tapi menurut saya termasuk Alex Espargaro yang bikin kejutan. Tetapi entah kenapa ya memang di plus minus sebanyak apapun orang membuat prestasi, dia pamornya tidak akan sekuat Rossi. Betul. Legenda hidup MotoGP. Secara statistik itu dia memang 9 kali juara dunia, tetapi bagi saya 2015 itu adalah miliknya Rossi. Walaupun menurut sejarah Jorge Lorenzo yang juara ya. Tapi kalau menurut saya the real championnya adalah Rossi. Nah ini Mas Saiful kan kita ngobrol nih tadi. Ini di sini ada makanan. Oh iya, saya lupa nih hidanginan nih. Mas boleh diminum dulu Mas? Iya, kan ngobrol sama sobat-sobat. Terus cemilan nggak disenggol ya kan? Yang dilalar kena lalat kan repot juga nanti. Ngopi sobat. Minum dulu. Saya minum air putih karena saya bawakan acara olahraga. Minimal saya harus mengkampanyekan hidup sehat. Walaupun badan saya belum seperti saya belum seperti seorang orang yang mencintai olahraga, tetapi minimal dengan banyak minum air putih itu salah satu kampanye kesehatan. Dan jangan lupa moto kita, sesibuk apapun kalian beraktivitas, jangan lupa berolahraga. Minimal ya jalan-jalan kaki ya. Yoi. Gitu. Keliling stadion juga nggak apa-apa Mas. Iya, itu
Waktu sih, bukan berat, waktu. Oh, waktu. Cuma kan kalau waktunya libur kan nih kali ada waktu gitu kan. Iya, benar-benar. Bisa badmintonan, yang ringan-ringan aja sobat. Ringan-ringan ya. Betul sekali. Benar. Nah, Mas Saiful, karena segmen ini terbatas, kita sebenarnya masih pengen lanjut ke segmen Valentino Rossi. Iya, masih banyak yang belum diulas. Masih banyak, tetapi kita kan juga harus mereview juga segmen-segmen yang lain. Iya, betul sekali. Nah, untuk sobat kalian dimanapun kalian berada, jika suka dengan video kita, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan juga subscribe. Dan juga nyalakan loncengnya ya. Di-share ke teman-teman sobat ya. Share teman-teman di medsos kalian, di-share tuh. Karena memang meskipun kita channel baru, tetapi kita alhamdulillah sih dapat peminat ya. Betul. Tensinya cukup bagus. Dan saya optimis sih kalau teman-teman mungkin masih belum pede komen lah. Pasti kita jangan ragu-ragu. Iya, kita akan bacakan komen-komennya. Gitu. Kalau lagi sempat kita balas pasti satu-satu komen sih. Balas. Oke, mungkin di sini dulu. Ya. Siap Mas. Ini sampai jumpa di segmen berikutnya. Salam olahraga.